Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan Kuli Channel ya. Nah, di kesempatan video ini saya akan sedikit mereview beberapa komponen ya untuk merangkai sebuah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi apa saja komponen yang diperlukan untuk membangun sebuah PLTS itu ya. Nah, kebetulan di sini saya lagi merakit untuk PLTS dengan inverter kapasitas 1500 watt. Jadi seperti ini ya untuk komponennya. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Nah, jadi untuk komponen yang pertama itu yang paling penting itu adalah panel surya ya. Tentunya panel surya dan baterai. Nah, di sini ada contoh untuk baterai. Ini untuk baterai yang jenis VRLA ya. 12 volt 100 ampere. Nah, kalau yang ini adalah contoh baterai LiFo. Ini 100 ampere 48 volt. Ini yang di rumah yang kemarin sempat saya review. Jadi ini sudah running 24 jam ya. Untuk beban sekarang di angka 300 wattan. Soalnya beban di rumah masih sedikit. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk komponennya itu apa saja sih untuk membuat rangkaian PLTS itu ya. Jadi di sini ada beberapa komponen. Yang pertama tadi adalah baterai ya, baterai dan panel surya. Untuk panel surya di sini sudah saya dipasang di atas, tapi ada videonya di video saya review panel surya. Silahkan teman-teman cari saja. Nah, oke, kita lanjut. Jadi untuk komponennya ini ada ini ya, SCC atau solar charge control. Ini untuk nanti ngecas ya dari panel surya ke baterai. Jadi untuk SCC sendiri itu ada dua jenis, ada yang PWM dan ada yang MPPT. Kebetulan ini yang jenis MPPT. Ini untuk ukurannya itu 60 ampere ya. Nah, 60 ampere ini untuk datasheetnya ini sebentar lah, enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi setiap MPPT itu ada datasheet. Jadi di sini maksimal currentnya itu sampai 60 ampere. Terus sistem voltage-nya itu bisa 12 volt, 24 volt, 36 sampai 48. Nah, untuk maksimal input tegangan itu bisa sampai 150 volt DC ya. Oke, jadi ini untuk SCC. Nah, yang ini adalah kit dari inverter sendiri itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kit ini fungsinya itu membangkitkan frekuensi ya. Karena yang kita butuhkan adalah sesuai dari jaringan listrik dari PLN ya. Kalau dari PLN kan 50 Hz. Jadi ini bisa nanti frekuensinya menyesuaikan. Ini bisa 50 Hz sesuai dengan jaringan PLN. Nah, seperti ini. Ini adalah kit dari inverter. Nah, terus ada lagi yang trafo. Nah, trafo ini fungsinya itu untuk mentransfer tegangan. Jadi prinsipnya itu seperti ini, saya jelaskan sedikit. Dari baterai itu kan tegangan DC ya.
nanti diubah menjadi tegangan AC melalui kit ini. Nah, nanti tegangan AC itu akan masuk melalui induktor ini dulu ya, ke induktor ini, terus masuk ke trafo ini. Untuk outputnya nanti bisa di 220 AC. Untuk output sebenarnya bisa di set ya sesuai kebutuhan, tetapi kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih, di negara kita sendiri kan untuk tegangan AC itu 220 volt. Jadi ini bisa disetting ketika nanti voltasenya turun misalkan 200, nanti ini bisa disetting melalui ini, ada trim pot ini. Jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini untuk inverter ini saya pakai yang 5500 watt. Nah, untuk tegangannya 220 volt AC, untuk frekuensi 50 Hz ya. Jadi kita meyakinkan bahwa driver atau kit ini bisa 50 Hz. Kita pakai ini, pakai tang ampere maupun apometer ya, yang ada yang include ini apa, Hz-nya ya. Jadi kita cek dulu untuk meyakinkan. Nah, seperti ini kita tempelkan di salah satu output dari inverter ini, misalkan di sini. Nanti ini akan kebaca bahwa inverter ini bisa mengeluarkan frekuensi sampai 50 Hz. Sebentar. Nah, ini low, baterainya low. Sebentar, ini harus ganti dulu kayak baterainya. Nah, seperti ini. Sebentar, biar didetek pola ini. Sebentar, biar tang ampernya membaca dulu. Nah, ini sudah ketemu. Nah, 50 Hz untuk frekuensinya ya. Nah, ini jadi sesuai dengan pembacaan kWh meter ini ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk komponen selanjutnya di sini ada yang pasti trafo tadi ya, untuk mentransfer energi listrik dari DC ke AC atau untuk membangkitkan frekuensi. Jadi listrik itu arusnya dirubah dari DC ke AC seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita butuh yang namanya MCB atau miniatur circuit breaker. Jadi di perakitan komponen ini membutuhkan 2 MCB. Jadi ada yang AC dan ada yang DC. Ini AC, ini DC ya, 63 ampere. Ini untuk nanti dari panel surya ke MPPT atau SCC ini. Dan ini 80 ampere. Ini nanti untuk dari baterai ke kit inverter dan MPPT ini. Nah, selanjutnya di sini ada SPD. Ini untuk melindungi dari sengatan petir nanti ya, jika dibutuhkan. Tapi ini saya kasih. Dan di sini juga ada lagi MCB DC, tapi ini ukurannya sangat kecil. Ini 16 ampere. Ini nanti fungsinya untuk sebagai trigger ketika pertama kali perangkat ini dinyalakan, itu harus memakai namanya itu soft start ya, biar startnya itu lembut. Jadi soalnya ketika baterai lipo itu misalkan langsung seperti ini ya. Nah, ini
ketika kita menyalakan inverter ini langsung dari MCB ini MCB utama, MCB DC. Kalau kita langsung nyalakan maka biasanya baterai di sini akan protek, jadi akan alarm, kecuali sudah dioprek untuk BMS-nya. Makanya kita kasih yang namanya soft start. Nah, untuk soft start ini di sini tombol ini, dan ini tombol untuk on off. Jadi intinya soft start itu untuk menyalakan pertama kali perangkat ini ya. Nah, di sini juga ada MCB AC. Ini ukurannya C6 6 ampere. Jadi sesuai dengan kapasitas trafo. Kalau 6 ampere itu kurang lebih itu 1300-an watt. Untuk trafonya ini kan 1500 watt. Jadi inverter ini sanggup dibebani sampai 1500 watt ya. Tapi untuk continuousnya itu kita ambil 1500 ya. Untuk continuous itu kita ambil di 1000 watt itu sudah mampu ini untuk kitnya ini. Nah, kemudian ada kontaktor. Soalnya di sini pakai sistem yang hybrid, jadi membutuhkan kontaktor untuk nanti switch otomatis dari PLN ke inverter. Jadi ketika nanti baterai itu sudah habis, maka alat ini akan otomatis switch ke PLN. Ketika baterai ini penuh, maka alat ini akan switch lagi kembali nyala inverternya ini ya. Nah, di sini juga ada relay. Untuk relay saya pakai yang Omron. Semua pakai Omron biar tahan lama ya. Karena ada harga ada rupa. Untuk kontaktor ini saya pakai Mitsubishi yang ST12. Jadi ST12 ini kurang lebih itu di 20 amperan. 20 ampere. Nah, tentunya juga membutuhkan terminal blok. Di sini saya memakai berapa ini? Berapa poil? 1 2 3 4 5 6. Untuk 6 poil ini untuk input nanti dari PLN, output, dan di sini nanti input dari apa itu namanya baterai. Ini untuk input dari solar panel. Nah, seperti ini ya komponen untuk membuat atau merancang sebuah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ya. Sebenarnya sudah saya review ya untuk komponen-komponen pembuatan PLTS. Silahkan cek saja di video saya yang sebelumnya ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk reviewnya. Nanti setelah saya rakit akan saya videokan lagi insya Allah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.